Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWP Kang Mas. Tapi malam ini Cak, IWP ingin memberikan sekelas informasi terawangan yang paling up to date. Kalau mungkin sampai sedang menunggu New PCX 160 terbaru Cak, ini akan menjadi sebuah terawangan yang harus sampean betul-betul cermati. Karena teman-teman semuanya tentu saja kalau kita membahas tentang terawangan tidak lepas dari bisa benar dan juga bisa tidak. Nah, jadi Cak, teman-teman semuanya pasti tahu bagaimana Yamaha yang menggebrak pasar dengan sebuah generasi produk yang betul-betul menggiurkan, Cak. Ini adalah sebuah evolusi ya, kita katakan gebrakan yang memang patut kita apresiasi bagaimana pabrikan bisa meracik sebuah Civic yang pintar sekali. Jadi smart ya, kita katakan smart karena semuanya dikontrol oleh elektronik. Ini adalah sebuah inovasi walaupun ya katanya sudah ada pabrikan lain dulu yang menggunakan, tapi ya sekarang Cak, yang lalu biarlah berlalu, toh juga nggak diteruskan yang itu. Jadi kita akan membahas mengenai bagaimana kiprah Yamaha yang tentu saja selalu dipantau oleh Honda Cak. Dan teman-teman, sebelum kita membahas bagaimana update terbaru IWB ini, IWB katakan kadang-kadang IWB juga heran ya. IWB itu kalau memberikan terawangan, ada aja yang komen. Komennya itu kadang-kadang miring gitu Kang Mas. Jadi komennya, wah ini Cak IWB sedang ada NMAX Turbo, kok malah ngasih terawangan PCX yang terbaru. Kayaknya sengaja nih, supaya pembeli NMAX Turbo nggak jadi beli nih. Supaya konsumen euforianya itu tidak menggebu-gebu. Gara-gara ada PCX yang terbaru, terawangan Cak IWB loh Kang Mas. Sebenarnya ini adalah komen yang lucu sebenarnya Cak. Karena begini Kang Mas, kalau IWB sendiri tidak peduli mengenai penjualan. Tapi kalau sampean justru membicarakan tentang yang dirugikan dengan terawangan ini ya bukan Yamaha Kang Mas, tapi Honda sebenarnya. Karena kenapa? Kalau kita menerawang sebuah produk yang relasinya dengan produk tersebut sekarang ini, ya kan bisa saja justru yang sekarang ya PCX yang eksis sekarang ya mungkin secara penjualan bisa terganggu gara-gara terawangan IWB, bukan NMAX turbonya. Karena ini adalah produk baru yang revolusioner, produk baru yang semuanya penasaran, ya mungkin saja ya terganggu bisa saja. Tapi kalau dari kacamata pribadi IWB, justru Honda lah yang dirugikan. Karena kenapa? Terawangan ini membuat orang-orang menjadi menahan beli PCX sekarang. Bisa jadi, walaupun tentu harus ada survei. Jadi teman-teman, komen-komen miring yang semuanya dikait-kaitkan dengan pabrikan, dengan penjualan, ya IWB nggak urus lah. Ya, kalau bisa jangan dikait-kaitkan lah. Kita kan selalu menerawang apapun itu, apapun brandnya, apapun mereknya, semuanya IWB terawang. Dan itu pun bisa benar dan juga bisa tidak. Jadi Kang Mas, kita tetap terawang. Bukan berarti IWB sengaja gara-gara ada NMAX Turbo yang baru ini IWB terawang, nggak juga. Karena memang momentum terawangannya ternyata berkaitan dengan peluncuran atau penggodokan proyek baru yang cukup mengejutkan. IWB sekali lagi cukup mengejutkan. Karena kita nggak menyangka ternyata transisinya, ternyata jeda time frame-nya kok ya nggak terlalu jauh dengan New NMAX yang terbaru. Kira-kira demikian Kang Mas ya. Jadi disclaimer IWB, jangan kaitkan dengan marketing lagi, sales maksudnya, jangan kaitkan dengan sales sebuah brand. Tidak ada apapun itu tujuannya, tidak ada mencoba untuk menahan orang membeli NMAX yang terbaru, ataupun tidak ada tujuan untuk membuat orang urung membeli PCX gara-gara terawangan IWB. Toh juga bisa benar, bisa enggak. Ya, jadi itu kan masih ada disclaimer IWB, supaya sampai paham bagaimana terawangan itu terjadi, supaya sampai nggak ada komen baper. Ya, Kang Mas ya. Jadi ini panduan buat sampean semuanya yang mungkin teman-teman ingin atau sedang menunggu produk baru. Jadi sampean jangan lupa selalu datang ke channel Iwan Banaran. Ngono Kang Mas kira-kira. Oke, Cak. Jadi kita lanjut ya. Kalau kita membicarakan tentang PCX, suka nggak suka, produk ini memang sebuah produk yang sebenarnya nggak baru. Produk yang bisa kita katakan di Maxi, sebenarnya Honda ini adalah first mover karena mereka punya PCX sebelum Yamaha meracik NMAX. Jadi teman-teman, sebelum NMAX lahir, saya tahu sendiri bagaimana PCX saat itu dilahirkan atau dipasarkan oleh Astra Honda Motor secara CBU, didatangkan dari Thailand secara build up. Jadi diimpor utuh Cak dari sana, dipasarkan di sini. Dan saat itu PCX 125 adalah sebuah produk yang kita katakan premium, very premium, karena harganya juga premium Cak. Harganya itu kelasnya ya sultan ya untuk angka kubikasi mesin 125 cc. Jadi saya harus tahu dulu Astra Honda Motor sudah memasarkan PCX 125 ya, IWB aja ngiler Kang Mas lihatnya. Tapi harganya yang nggak bikin ngiler saat itu dijual oleh
Astra Honda Motor dengan CBU-nya di angka 36 jutaan 125 cc. Nah, setelah itu, Cak, pasar bergerak. Yamaha melihat sebuah potensi di sana. Hingga akhirnya Yamaha secara mengejutkan mengeluarkan NMAX di tahun itu, Cak. Di tahun 2000, kalau nggak salah 2015 atau 2016 ya. NMAX generasi pertama lahir secara lokal, dikembangkan di Indonesia, diracik di Indonesia, engine-nya digarap di Indonesia. Dan ini membuat NMAX betul-betul menampar PCX karena kita tahu sendiri bagaimana harga saat itu di mana Yamaha memasang NMAX terbaru, sebuah generasi maxi scooter yang gambot ya, desainnya yang gagah, maco ya, besar, big scooter, tapi dijual di angka 27 jutaan di saat PCX 125 dijual oleh Astra Honda Motor di angka 36 jutaan. Ya, memang harga ngaruh sekali karena gara-gara sama tahu sendiri itu adalah impor langsung dari Thailand. Dan kalau sudah sudah ngomongin mengenai impor, wes sama tahu sendiri bagaimana harga motor menjadi melejit luar biasa gara-gara ya pajak, tetek bengek dari macam-macam, teks dan sebagainya. Dan ini membuat secara harga pricing tidak kompetitif. PCX saat itu langsung tergilas dan setelah itu NMAX booming sekali. Apalagi Yamaha mengeluarkan yang versi non ABS saat itu di angka 23,5 juta rupiah. Sama sudah mendapatkan NMAX. Ini luar biasa. Dan akhirnya disitulah Honda bergerak meracik generasi terbaru, generasi lokal. Disebut sebagai PCX lokal. Karena saat itu Honda meracik engine 150 cc 2 katup yang pada akhirnya lahir di tahun 2017. Generasi pertama dengan desain yang berbeda dibandingkan dengan yang PCX sebelumnya, yang 125 cc. Desainnya lebih agresif, desainnya lebih elegan, lebih mewah, lebih step up. Dan saat itu Honda menjual dengan angka yang mepet sekali, dan itulah cikal bakal lahirnya Honda PCX 150 2 katup. Sekali lagi 2 katup, karena saat itu Honda masih meracik engine yang basisnya dari Vario. Dan kode project saat itu mengusung kode K97, Kang Mas. Nah, kode K97 ini adalah generasi pertama lokal. Yang saat itu kita lihat adalah sebuah generasi step up. Karena semuanya berubah, Cak. Fiturnya berubah, desainnya makin keren dengan model DRL yang menjulang. Dan saat itu pula kita lihat bagaimana speedometernya yang sudah keren. Speedometernya sudah negatif LCD, tapi ini adalah speedometer yang kelihatannya step up. Sekali lagi level up. Karena dibandingkan dengan NMAX saat itu, Cak, NMAX memang luar biasa merajai. Dan NMAX masih menggunakan backlight yang model standar, ya kita katakan standar warna kuning. Sementara Honda meracik dengan sebuah desain speedometer yang lebih mewah bahasanya, Cak, lebih keren. Dan akhirnya PCX ini kita katakan lumayan walaupun tidak sesukses yang generasi sekarang. Nah, teman-teman, di tahun 2017 hingga 2020. Jadi kalau Honda memang sedikit beda dibandingkan dengan Yamaha. Yamaha agak lama, Cak. Life cycle-nya, artinya untuk facelift-nya tuh ya kisarannya 5 tahun kalau Yamaha. Tapi Honda biasanya per 3 tahun. Dan ini terbukti, Cak, di tahun 2017 rangka ke 2020 dan pada akhirnya di tahun 2021 lahirlah generasi PCX 160. Sekali lagi, generasi yang disebut AHM, bahasa marketingnya adalah Big Scooting. Karena engine-nya mekar, Cak. Engine-nya sudah 4 valve ya, 4 katup. Dan rumornya engine tersebut sudah ready untuk VTEC-nya. Jadi beberapa informasi dari mekanik, dari bengkel pinggir jalan bahasanya, Cak, itu katanya sudah ada slot atau dudukan untuk VTEC-nya. Ya, kita memang tidak akan berharap atau tidak mau berspekulasi mengenai VTEC ini, tapi yang jelas itu adalah sebuah engine yang akhirnya membuat PCX ini lumayan laris. Sekali lagi, generasi yang kita sebut berkode project K1Z ini merangkak dalam penjualannya, Cak. Jadi kalau kita bedah secara dalam, teman-teman, ternyata penjualan PCX sekarang semakin tinggi dan tinggi, dan itu berkat improvisasi Honda yang memberikan engine-nya lebih powerful, mesinnya lebih galak ya, sudah 4 valve ya, kemudian juga secara fitur juga sudah lengkap. Jadi itu adalah sebuah informasi sekilas bagaimana generasi PCX yang lahir dari 2017 untuk lokalnya, Cak, ya, hingga sekarang ini di tahun 2024. Nah, sekarang Kang Mas, kalau sampai bedah lagi 2020, dan sekarang sudah on the way ke 4 tahun. Dan ini sebenarnya ya dari kacamata kita ya sudah sedikit agak telat sebenarnya. Karena kalau kita perhatikan, Kang Mas, biasanya Honda per 3 tahun, tapi ternyata khusus ya untuk yang generasi sekarang ini, yang K1Z ternyata akan disinyalir
baru bergerak proyeknya di 2025. Jadi launchingnya tuh 2025 jika kita terawang Kang Mas. Bukan berarti sekarang nggak bergerak, tapi sekarang sudah bergerak Kang Mas ya. Jadi terawang IWB proyek itu sudah bergerak, IWB sudah endus per tahun kemarin akhir dan per awal Januari kemarin bahkan sudah sangat serius. Dan teman-teman sebenarnya harus tahu bahwa IWB per kemarin ya, jadi sebelum bulan Juli ini, kalau nggak salah apa bulan Juli ya, IWB lupa ingat ya, di hari mungkin di awal Juli mungkin ya sebelum NMAX Turbo lahir, IWB berhasil menerawang adanya indikasi adanya red zone di Delta Mas pabrik AHM. Kang Mas, sama pasti bingung. Cak IWB kok ada Delta Mas? Nah, ini sama harus tahu bahwa diam-diam AHM itu memiliki pabrik baru, Cak. Pabrik yang dibangun baru banget. Mungkin kalau kita lihat baru akhir tahun kemarin dibuka, mungkin ya, karena memang tidak ada official informasi dari Astra Honda Motor. Namun IWB mendapatkan yang benar-benar sahih lah ya informasinya. Betul-betul bisa kita katakan ini adalah akurat, bisa dipegang bahwa Delta Mas Honda sudah memiliki satu lagi pabrik dan pabrik tersebut khusus untuk meracik PCX 160. Sekali lagi, pabrik tersebut khusus untuk memproduksi PCX 160. Jadi dipindah, Cak, dari sebelumnya dipindahkan ke sana secara line up-nya, secara bukan engine sih bahasanya apa ya? Mesin pabriknya lah, Cak ya. Itu semuanya untuk meracik PCX 160. Jadi kode K1Z itu diracik di sana. Dan teman-teman kemarin per awal bulan ini IWB mendapatkan sebuah selentingan yang sangat kuat yang bisa kita pegang bahwa ternyata ada red zone di awal Juli kemarin, artinya ada pergerakan yang betul-betul sahih untuk meracik mesin ini atau new generasi ini dan kode tersebut kalau nggak salah kode proyeknya adalah K1ZV. IWB sudah katakan kemarin ya, kode proyek K1ZV. Sebelumnya kode proyek K1Z tanpa V. Nah, pertanyaannya, apakah ini benar-benar new PCX yang kita tunggu atau hanya sentuhan warna? Nah, Kang Mas, jadi kalau kita melihat kode project, sekali lagi untuk meracik sebuah motor selalu ada kode project. Makanya kemarin gini aja, kalau IWB membahas mengenai terawangan sampai nanti lihat pada saat peluncuran sama dia di knalpotnya, crankcase engine-nya, atau mungkin di beberapa kode-kode di partnya, itu pasti ada kode yang IWB sebut sekarang. Jadi kalau sampean membedah, harusnya memang ada korelasi antara kode ini dengan yang ada pada komponennya. Karena memang pabrikan itu meracik engine atau meracik produk maksudnya, itu selalu menggunakan kode project yang akan disebar ke vendor-vendor mereka yang meracik. Kira-kira demikian. Nah, untuk yang K1ZV ini memang kita penasaran, apakah dengan kode V di belakangnya ini akan membuat generasinya berubah total atau hanya penyegaran warna atau hanya fitur. Nah, teman-teman semuanya, memang kalau kita lihat kode sepertinya hanya sentuhan ringan. Karena biasanya kalau AHM merombak total dari engine-nya semuanya, maka akan ada perbedaan kode project yang seperti terjadi pada PC generasi pertama. Sama tahu sendiri bagaimana PC generasi pertama lokal maksudnya ya, yang produksi Indonesia itu adalah K97 kodenya. Sementara setelah mengeluarkan yang generasi 2021, kode projectnya adalah K1Z. Makanya jangan kaget kalau engine-nya pun berubah dari 2 valve menjadi 4 valve dan increase dari capacity lagi, displacementnya aja. Jadi kubikasinya naik, desainnya berubah total. Walaupun ya secara basic PCX is PCX itu nggak akan berubah yang signifikan seperti NMAX aja. NMAX walaupun turbo tapi secara basisnya tetap mengusung bodi yang tidak berubah total. Walaupun detailnya berubah banyak ya. Kita katakan all new lah kita sebutnya. Karena memang lampu-lampunya berubah dan lain sebagainya. Tapi yang jelas untuk basis dari bodinya tidak ada perubahan yang langsung melejit. Wah, PCX menjadi bentuknya, NMAX menjadi bentuknya S-Max yang begitu. Tapi secara dimensi sama, masih compact dan sebagainya. Nah, PCX ini yang menjadi pertanyaan kita, apakah benar ini adalah generasi terbaru dengan kode V? Karena gini teman-teman, kalau dengan kode yang sama K1Z, kita akan berpikir, wah ini sama aja sih, desainnya sama deh kayaknya. Karena kalau kita perhatikan biasanya AHM akan merombak dari kode projectnya. Tapi Kang Mas, IWB sendiri tidak serta-merta menjadikan kode itu sebagai acuan baku. Apakah memang nggak berubah? Belum tentu, Cak. Sama harus lihat bagaimana di masa lalu, ya Honda meluncurkan CBR 150R menggunakan kode K45.
Kemudian mereka juga meluncurkan kode K45G. Ada lagi K45N. Hanya beda belakang-belakangnya, tapi desainnya berubah total. Bener nggak? Saya melihat sendiri bagaimana sekarang CBR 150R yang menggunakan desain yang berubah total, walaupun basis engine-nya sama ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat engine, memang kalau berubah engine biasanya kodenya berubah total. Artinya apa? Artinya PCX yang terbaru nanti IWB cukup yakin engine-nya basisnya masih tidak akan berubah. Mungkin ada sentuhan ringan, tapi tidaklah berubah total. Itu yang IWB yakini. Jadi artinya Kang Mas ya, dengan kode K15A, contohnya ya untuk CB50R ternyata ada K15G dan itu pun berubah desainnya. Fitur-fiturnya berubah. Artinya IWB cukup yakin bahwa PCX nanti juga berubah ya. Untuk desainnya berubah, fiturnya berubah dan teman-teman, inilah yang menjadi acuan kita semuanya. IWB menemukan adanya perbedaan yang cukup signifikan Kang Mas. Sekali lagi sama catet Cak, ini ada terawangan update buat sama semuanya. IWB catet, sama catet sekarang. Yang engine, IWB belum berani mengatakan apapun, terawangannya masih benar-benar gelap gulita. Tapi untuk desain, teman-teman, IWB berani katakan di video ini sampai catet, sangat terbuka kemungkinan new PCX yang terbaru nanti generasi K1ZV menggunakan desain yang berubah dibandingkan dengan sekarang, di mana bentuk mukanya berubah. Lampunya nggak lagi model yang panjang ke atas seperti sekarang, nggak Cak. Tapi akan lebih elegan, bukan elegan sih, mungkin lebih angker ya. Mukanya tuh nggak tahu ya, ini malah lihatnya kayak muka Forza aja. Atau mungkin muka NMAX yang lama, tapi yang jelas mukanya nggak sesipit sekarang Kang Mas ya. Tapi dia nggak juga menjulang seperti sekarang, namun dia lebih kayak terpotong, namun angker. Kira-kira demikian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cover dari stangnya, Cak. Teman-teman, sepertinya generasi terbaru nanti tidak akan sama dengan generasi sekarang yang mengusung stang telanjang, Cak. Jadi teman-teman sama tahu sendiri bagian PCX yang tidak di cover stangnya. Jadi modelnya kan tapernya kelihatan telanjang begitu. Nah, pada generasi K1ZV, IWB menemukan indikasi, sekali lagi indikasi. Artinya kan belum tentu Cak kalau indikasi bahwa nantinya new PCX akan menggunakan desain dengan cover stang seperti Forza ataupun seperti NMAX. Nah, itu sampai seneng nggak kira-kira? Kalau memang ini akurat. Teman-teman, sekali lagi, kalau memang ini akurat. Jadi, poinnya adalah lampu ataupun bagian depan berubah, cover stang juga berbeda, dan IWB dapatkan bahwa nantinya rumornya, sekali lagi rumor ya, rumornya akan ada perubahan sedikit pada area CVT. IWB nggak tahu apa perubahannya, tapi yang jelas Kang Mas, sampai tampung terawan IWB per malam ini, sampai tampung ya, biar sampai juga tahu bagaimana perkembangan terawan IWB. Yang jelas, teman-teman, new PCX akan datang, tapi tidak tahun ini. Sekali lagi, tidak tahun ini. Dan yang paling cepat mungkin di awal 2025, ataupun yang jelas, ya mungkinkah akhir tahun 2024, kayaknya sih enggak kalau akhir tahun 2024. Tapi IWB cukup yakin, bisa saja nanti di bulan mungkin Februari, Maret, ya seperti masa lalu kita nggak tahu. Tapi yang jelas sama tampung, hari ini Cak, new PCX 160 sepertinya. Kita nggak tahu dan kita juga nggak paham apakah engine menggunakan VTEC, tapi sepertinya enggak. Karena mereka atau Honda percaya diri, engine mereka masih mumpuni. Namun satu poin yang sekarang ini masih menjadi tanda tanya IWB, kok kayaknya kok CVT-nya itu agak berbeda. Dan yang terakhir Kang Mas, yang paling juga menjadi pemikiran kita IWB sendiri adalah, sama percaya nggak bahwa next PCX akan memiliki koneksi handphone. Jadi teman-teman, ini seperti yang dilakukan oleh Honda pada SH ya, SH series yang sudah memiliki fitur koneksi handphone. Dan ini adalah sebuah fitur yang menjadi andalan Yamaha cukup lama, dan dilalah ternyata diindikasikan Honda mulai tertarik untuk ke sana. Ya, mungkin sama komen sekarang di bawah ini Cak, apakah perlu nggak sih kira-kira koneksi handphone ya, dimana Yamaha sudah memiliki Y-Connect sudah cukup lama, dan ternyata sekali lagi Honda sepertinya tertarik ke sana. Nah, sekarang sama komen di kolom komentar di bawah, apakah jika memang benar terawan IWB, perlukah Honda menjejali dengan koneksi handphone untuk PCX nanti? Sampean boleh komen juga, IWB pengen tahu kira-kira setuju nggak? Sepertinya akan memiliki desain baru di area stangnya, yang mana akan membuat PCX nanti sepertinya level up ya, dari sisi looks-nya tidak lagi telanjang tapi akan sama dengan NMAX. Honda memantau, dan teman-teman memang sih ada yang komen sih, Honda ini ATM ya,
amati, tiru, modifikasi. Ya nggak ada masalah sih. Karena sebenarnya Honda sih nggak semuanya seperti itu. Sama tahu sendiri ya. Bagaimana klasik Matic yang dikomandani Honda. Scoopy kan pertama kali masuk Honda, baru Yamaha masuk Vino. Tapi memang suka nggak suka kita harus akui. Secara umum, selalu ya, yang membabat alas adalah Yamaha. Dari kita masa lalu ya, saya tahu sendiri. Tapi kemudian Honda mengamati, meniru pergerakan mereka, lalu modifikasi, semuanya semakin sempurna disempurnakan. Jadi mereka datang dengan penyempurnaan dan mereka yang paling penting adalah konsisten sekali. Nah, itulah tantangan teman-teman kompetitornya ya, maksudnya tantangan dari para kompetitor seperti Yamaha untuk melawan Honda. Jadi Kang Mas, update IWB sekali lagi itu tadi, sama komen di bawah. Dan IWB pengen tahu komen sampean jika ini akurat, apakah sama setuju dengan semua yang sepertinya akan dilakukan oleh Honda pada PJ generasi terbaru ini. Sama komen di bawah. Oh, jolai cak, sampai sholat lima waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat